Pemirsa, aksi berbeda dilakukan Aliansi Buruh Indonesia di Hari Buruh Internasional hari ini. Kita sudah terhubung dengan Said Iqbal yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Selamat siang, Pak Said. Baik, Pak Said Iqbal. Ya. Baik, Pak, tahun ini peringatan Hari Buruh diwarnai banyak kasus PHK bertepatan dengan COVID-19. Apa sebenarnya yang menjadi tuntutan pada Hari Buruh hari ini? Suaranya kurang jelas. Baik, Pak Said Iqbal, hari ini bertepatan dengan Hari Buruh Internasional. Tentunya setiap tahun biasanya dilakukan demo, tapi ini cukup berbeda karena ada corona. Untuk tahun ini sendiri, apa saja tuntutan dari para buruh bertepatan dengan Hari May Day ini? Ya, terima kasih Mbak Beta. Pada hari ini memang di tengah keprihatinan kita tentang masih adanya COVID-19, maka perayaan May Day pada hari ini, kami para serikat buruh termasuk KSPI tidak melakukan aksi turun ke jalan. Tapi kami lebih kepada bersama-sama pemerintah dan masyarakat lainnya, elemen masyarakat lainnya, menyuarakan keprihatinan ini dengan cara beberapa kegiatan. Antara lain, yang pertama, kami di Bekasi, Tangerang, dan Jakarta bersama KSPSI Andigani, KSPI, dan KSDSI akan melakukan bakti sosial membagikan APD ke beberapa rumah sakit. Ya, nanti kita akan bagikan, misal di Bekasi, seremonialnya secara simbolis kami lakukan di Rumah Sakit Anissa pada jam 1:30 di Cikarang. Kenapa? Karena di situ paling banyak rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 di daerah Kabupaten Bekasi. Yang kedua, bentuk kegiatan yang kami lakukan adalah tetap kampanye virtual, menyuarakan suara kaum buruh yang 3 tuntutan pada saat ini. Yang pertama adalah isu untuk menolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Di tengah pandemi Corona, sebaiknya kita fokus bersama pemerintah, DPR, semua masyarakat menangani penanganan pandemi Corona. Dan banyak nyawa buruh yang mulai sudah bergelimpangan meninggal dunia di tengah pandemi Corona. Yang kedua adalah stop PHK. Pemerintah sudah memberikan stimulus. Presiden Jokowi sudah memberikan stimulus atas nama negara kepada para pengusaha dan masyarakat. Harusnya harapan pemerintah adalah pengusaha tidak melakukan PHK serta-merta sebisa mungkin menghindari terjadinya PHK. Jutaan buruh terancam PHK pada saat pandemi COVID-19 ini. Karena itu kami minta stop PHK. Karena sudah ada upaya-upaya dari pemerintah. Dan harus ada upaya dari pengusaha dan buruh agar tidak terjadi PHK yang lebih banyak lagi. Yang ketiga, kemudian adalah liburkan kaum buruh yang sekarang masih bekerja dengan membayar upah penuh dan THR. Mengapa kami meminta upah penuh dan THR? Catatan kami, mapping kami, KSPI dan serikat buruh yang lain, masih banyak di sektor industri manufaktur, perusahaan yang punya masih kemampuan untuk melanjutkan usahanya dan tidak total mengalami kerugian. Kalau di sektor industri pariwisata, UMKM, dan retail, mungkin iya. Tapi kalau yang di sektor manufaktur, padat karya maupun padat modal, labor intensif dan capital intensif, masih mampu mereka. Memang sudah ada yang dirumahkan, atau yang kontrak kerjanya habis, dia tidak dilanjutkan atau tidak diperpanjang kontraknya. Jadi secara umum, dari data yang kami ambil dari serikat-serikat pekerja di tingkat perusahaan, punya kemampuan. Dengan membayar upah penuh itulah, dan THR penuh tidak dicicil atau 50% pembayarannya, maka kita harapkan konsumsi tetap terjaga. Karena purchasing power buruh, daya beli buruh harus dijaga bersama masyarakat tentu. Investasi sudah hancur dalam situasi begini. Syukur alhamdulillah, informasi yang kami dapatkan dari Presiden Jokowi, Rabu lalu kami bertemu beliau, kita termasuk 3 negara yang menurut IMF positif pertumbuhan ekonominya setelah pandemi maupun saat pandemi. Cina 2-3%, India 1,7% pertumbuhan ekonomi, Indonesia 0,5%. Yang lain minus. Kita harus optimis. Nah, oleh karena itu, konsumsi menurut kami harus dijaga dengan cara tetap menjaga purchasing power, yaitu melalui upah yang dibayar penuh dan THR yang dibayar penuh. Bagi perusahaan menengah ke bawah atau UMKM atau pariwisata, hotel-hotel melati, restoran kecil, silahkan yang tidak mampu berunding dengan serikat buruh atau perwakilan buruhnya. Tapi jangan digeneralisir, jangan diberi peluang untuk membayar cicil. Baik Pak Said, berarti hingga saat ini untuk kasus PHK yang terjadi ini belum sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan ya Pak? Untuk pemecatan PHK-nya. Kesehatan sedang berjalan, nanti kita bagikan
buat orang-orang yang membutuhkan. Demikian, Pak. Baik, Pak Said, apakah untuk kasus PHK yang terjadi selama corona ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Ketenagakerjaan? Apa banyak sekali kasus yang tidak sesuai? Yang pertama, ketika kita bicara yang sudah diumumkan data oleh Kemenaker ya resmi, hampir sekarang bahkan sudah lebih dari 1 juta buruh yang dirumahkan dan yang di PHK. Yang di PHK kira-kira 200 ribuan lebih buruh ter-PHK. Kita bagi pemetaan dulu 2 kategori supaya jelas mengambil keputusan dan tindakan solusinya. Yang pertama kategori di industri pariwisata dan UMKM, termasuk di dalamnya retail. Itu bisa dipahami yang paling banyak di PHK. Nah kalau kemudian upahnya tidak terbayar penuh, THR yang masih dalam proses perundingan, kita bisa paham. Karena memang terpukul sekali. Tapi di kategori kedua, di industri sektor manufaktur, baik padat modal, capital intensif maupun labor intensif yang saya sebut tadi, dia belum terjadi PHK besar-besaran. Mungkin 2-3 bulan ya akan terjadi kalau bahan baku impor itu berkurang ya, karena terjadi lockdown di mana-mana. Tapi sampai saat ini belum. Baru yang dirumahkan memang ada, dan yang kontraknya habis tidak diperpanjang. Nah oleh karena itu jangan kemudian Menaker membuat peraturan boleh membayar upah tidak penuh, jangan. Harus tetap aturannya sesuai peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015. Peraturan menteri yang mengatur tentang upah minimum dan THR juga harus dijalankan, yaitu bayar penuh dan 50%. Barulah dibikin yang kedua. Baik. Silakan perusahaan-perusahaan yang tidak mampu tadi di kategori pertama pariwisata dan UMKM diaudit. Kalau dia nggak mampu, baru boleh dia tidak membayar. Baik Pak Said, di tengah banyaknya PHK di Sulawesi Tenggara tampaknya ada beberapa TKA yang akan masuk ke daerah Sulawesi Tenggara. Apa tanggapan Anda melihat fenomena ini? Di tengah banyak PHK tapi banyak tenaga kerja asing yang akan masuk. Ini yang kami tolak, salah satu alasan kenapa Omnibus Law Cipta Kerja Kluster Ketenagakerjaan. Karena di situ memang ada pasal yang memudahkan TKA unskilled workers masuk ke Indonesia. Nah ini belum ada Omnibus Law aja sudah terjadi kok. Ini yang ditemukan hampir 4 tahun terakhir. Bagaimana TKA unskilled workers dia masuk di tengah PHK yang begitu merajalela. Dan ini orang-orang buruh kasar. Karena itu kami mendesak pemerintah bersikap tegas, bersikap adil. Ketika buruh di sini ke PHK, bahkan kemudian disuruh bekerja di rumah, dan sudah ada yang meninggal di PT PMI 2 orang di Tangerang, di PT Denso Indonesia 1 orang di Bekasi, di Yamaha Musik Jakarta, di Sampurna sudah ada yang meninggal. Buruh berjibaku dengan bekerja tidak diliburkan. Kok sekarang enak-enakan? Baik. Puluhan TKA dikabarkan oleh Gubernur Sultra akan masuk ke daerah Sultra. Ini berbahaya sekali. Tidak adil. Baik, terima kasih informasinya Bapak Said Iqbal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami.